Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Bertemu kembali kita melalui renungan firman Tuhan 3 September 2023 bersamaan hari Ahad. Injil renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 hingga 27. Marilah kita hening seketika, mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan seterusnya renungannya. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putera Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Injil Tuhan. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus bersama murid-muridnya pelayanan di Galilea, Yesus mulai menyampaikan secara terbuka di hadapan para muridnya soal misi utamanya. Dengan jelas, Yesus menerangkan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan akan dibangkitkan. Kalau dilihat pada situasi ini, gambaran seperti ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan figur Mesias. Apalagi Petrus baru saja dipuji karena penyertaan imannya. Bahkan penyertaan iman itu disebut bukan dari manusia, melainkan dari Bapa sendiri. Oleh sebab itulah, Petrus percaya diri, kemudian dengan tegas ia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tentu tindakan Petrus ini mestilah difahami dari sudut pandang dan konteks yang lebih besar. Bagi orang Yahudi di abad pertama yang sedang ada dalam kekuasaan Romawi, Mesias adalah figur dambaan ideal. Bagi mereka, Mesias pastilah tidak terkalahkan karena ia datang dengan kuasa Tuhan sebagai pemimpin politik, pemimpin militer, dan juga pemimpin agama. Jadi bagi Petrus yang telah percaya bahwa gurunya adalah Mesias, penderitaan dan kematian yang dikabarkan Yesus sama sekali tidak cocok dengan harapan mesianis yang difahaminya. Petrus telah melakukan kekeliruan. Sebagai seorang murid, tidak sepantasnya ia menarik Yesus ke samping, apalagi menegurnya. Bagi komuniti Yahudi masa itu, seorang rabi adalah guru yang terhormat, di mana para muridnya benar-benar berjalan di belakangnya. Murid adalah mereka yang bersedia
merendahkan hati untuk menyangkal diri dan memikul salib di jalan yang sama dengan jalan yang telah Yesus lewati. Jalan salib tidak lain dan tidak bukan adalah jalan derita. Kematian Yesus sebagai Mesias berimplikasi serius pada para muridnya. Menjadi murid Kristus berarti meletakkan kehidupan dan kesetiaan secara penuh pada Kristus. Meski sekali lagi jalannya bukan jalan kemegahan, melainkan penderitaan. Namun realiti gereja pada masa kini, pengikut Kristus lebih suka memilih jalan yang mudah dan senang, takut untuk mengalami penderitaan ketika di dalam pelayanan, sehingga terjadinya ladang Tuhan yang tandus pekerjanya. Bahkan begitu banyak tuaian yang harus dikerjakan, namun kekurangan pekerja. Pelayanan seperti sebagai pewarta sabda, sebagai choir, dan banyak lagi kalau kita lihat di dalam gereja masa kini, begitu kekurangan pelayanannya. Karena pelayanan tersebut menuntut komitmen dan kesetiaan. Kalau kita lihat dari sudut yang luas, para muda-mudi pula lebih memilih untuk asik setia dengan gadget mereka daripada memberikan diri untuk menjadi pelayan di ladang Tuhan. Apakah yang harus dilakukan untuk menangani situasi demikian? Yesus berkata melalui Injilnya hari ini, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Maka itu saudara-saudari, kita semua yang telah dibaptis harus memiliki suatu kesadaran agar mahu memilih jalan seperti yang diunjukkan Yesus kepada kita, yaitu jalan salib, agar kelak pada waktu Dia datang, kita turut dibangkitkan bersama Dia. Mengalami penderitaan ketika dalam pelayanan, bersyukurlah, karena itulah jalan yang seharusnya kita lalui sebagai pengikut Kristus. Marilah kita bangkit semula untuk melayani di ladang Tuhan dengan meneladani apa yang disampaikan melalui Injil hari ini. Tuhan memberkati. Amin.